pil sumber darah. Di dalam ruangan, ekspresi Yayan serius. Setelah itu, dia menggunakan mantra pedang langit. Isap! Dalam sekejap, pecahan senjata suci itu tiba-tiba menjadi lebih kecil dan kemudian ditelan olehnya. Ada suara letusan begitu pecahan itu memasuki tubuhnya, yang hampir sepenuhnya menghancurkan organ dalam Yayan. Meskipun hanya pecahan dan sudah ratusan tahun lamanya, kekuatan di dalamnya masih ada. Murnikan! Namun, Yayan menggertakkan gigi, matanya penuh tekad. Hanya dalam satu kata, kekuatan dalam tubuh tiba-tiba melonjak dan menuju ke pecahan senjata suci itu. Bang! Di tubuh Yayan, dua kekuatan saling melawan dan langsung terdengar suara ledakan. PVFT! Yayan muntah darah dan organ dalamnya hampir terkoyak. Namun, ada kegilaan di matanya. Kalaupun itu pecahan senjata suci, terus kenapa? Yayan meraung dalam hati. Murnikan! Dalam sekejap, mantra pedang langit mulai bekerja lagi. Dengan kondisi seperti ini, kekuatan senjata suci akhirnya mengendur dan kekuatan di dalamnya disalurkan oleh Yayan untuk berkumpul menuju diafragmanya. Bruk! Dengan cara ini, penghalang di diafragma Yayan diterobos. Alam pembentukan alkimia tingkat 2. Kekuatan jiwa juga telah ditingkatkan, sudah setara dengan alam pembentukan alkimia tingkat 4. Gumam Yayan. Namun, belum berakhir, kekuatan pecahan senjata suci masih ada dan masih ada kekuatan murni di dalamnya. Terus murnikan. Setelah beberapa saat, ekspresi yang menjadi serius dan kekuatan jiwanya menerobos lagi. Meskipun alam kekuatan spiritual berada di alam pembentukan alkimia tingkat 2, kekuatan jiwanya malah sebanding dengan alam pembentukan alkimia tingkat 5. Seharusnya sudah cukup. Saat ini, Yayan bangun, luka di tubuhnya benar-benar pulih karena terobosan. Krak! Di dalam halaman, Yayan langsung mendorong pintu. Di halaman, Fang Wuyin dan yang lainnya sedang menunggu. Bahkan Ning Zuir juga ada di sini. Meskipun kekuatannya tidak besar, dia memiliki bakat alkimia dan bisa mengidentifikasi bahan obat. Jadi dia mengikuti Fang Wuyan dan yang lainnya pergi ke pegunungan Changyun. Sekarang tatapan semua orang terfokus pada Yayan. Paman Fang, semuanya sudah siap? Kata Yayan sambil melihat ke arah kerumunan. Semuanya sudah ada di sini, kata Fang Wuyan. Mendengar ini, kekuatan jiwa Yayan diaktifkan dan langsung berkeliling di sekitar bahan obat tersebut. Semuanya ditulis menurut resep dan tidak ada yang kurang sama sekali. Namun pada saat ini, Fang Wuyan juga terkejut. Kekuatan jiwa ini! Mata Ning Zuir dan yang lainnya juga membelalak. Kekuatan jiwa yang Yayan tampilkan di pegunungan Changyun hanya setara dengan seorang praktisi di alam pembentukan alkimia tingkat 3, tapi sekarang setara dengan alam pembentukan alkimia tingkat 5. Baru berapa lama ini? Yayan sudah berubah menjadi seperti ini? Ada tertulis dalam teknik pembuatan pil kuno bahwa membuat pil perlu mengubah energi menjadi api. Yayan diam-diam berpikir, dia tidak berani gegabah. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya dia membuat pil, jadi harus berhati-hati. Dia langsung mengubah energi spiritual di tubuhnya menjadi api dan menyalakan tungku. Hancurkan bahan obat. Kemudian dia memulai langkah selanjutnya, kekuatan jiwa mendekati bahan obat dan langsung melemparkan bahan obat ke dalam tungku pembuatan pil seperti telapak tangan besar. Di bawah tungku pembuat pil dan api yang membara, bahan obat secara bertahap meleleh. Semua gerakannya terlihat lamban, tapi sebenarnya halus dan tidak peduli apakah itu pengontrolan kekuatan jiwa atau apinya, dua-duanya sangat pas. Tidak butuh waktu lama baginya untuk benar-benar memurnikan bahan obat. Serang! Dengan dukungan kekuatan jiwanya, esensi dari bahan obat tiba-tiba menyemprot dan jatuh ke dalam botol batu giok yang sudah disiapkan. Yang selanjutnya, Yayan melepaskan kekuatan jiwanya lagi dan memurnikan bahan obat kedua. Waktu berlalu perlahan,
Mata semua orang terfokus pada Yeyan. Mereka bahkan tidak berani bernapas kencang karena takut mengganggu Yeyan. Namun, melihat pemurnian obat seperti ini adalah semacam kesenangan bagi mereka. Aku pernah melihat Wajian membuat pil, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Yeyan. Kata Fang Wuyan pada Fang Win, selagi Yeyan bersiap untuk memurnikan bahan obat berikutnya. Mendengar itu, Fang Win pun mengangguk. Dalam hal membuat pil, Wajian masih kalah jauh dibandingkan dengan Yeyan. Apa yang akan Wajian pikirkan jika tahu bahwa dia yang sudah membuat pil selama puluhan tahun malah tidak sebagus Yeyan yang pertama kali membuat pil? Ramuan obat terakhir, rumput darah spiritual. Dahi Yeyan sudah berkeringat. Jika tidak hati-hati dalam menempa obat, sedikit kecerobohan akan membakar bahan obat. Selain itu, titik leleh setiap ramuan obat berbeda dan nyala apinya harus dikendalikan dengan tepat, terutama untuk rumput darah spiritual ini. Rumput ini adalah yang paling penting, jika ingin memurnikannya juga membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Kalau hanya memurnikan rumput darah spiritual ini saja, tidak akan bisa mencapai kemurnian, jadi sulit untuk membuat pil rumput darah spiritual berkualitas tinggi. Gumam wanita dalam pedang. Bagaimanapun juga, berdasarkan suhu api jelmaan dari energi Yeyan saat ini, suhunya tidak terlalu tinggi. Kekuatan kayu, keluar! Namun saat ini, Yeyan berteriak dalam hatinya. Dalam sekejap, energi kayu muncul, api tiba-tiba melonjak menjadi besar ketika bertemu kayu, hawanya semakin panas dan nyala api semakin membara. Murnikan! Teriak Yeyan. Dengan nyala api ini, tungku pembuat pil juga berdengung dan rumput darah spiritual secara bertahap meleleh. Pintar juga! Wanita di dalam pedang itu menghela napas. Namun, dia tahu bahwa hal tersulit dalam memurnikan pil obat bukanlah mengekstraksi esensi dari bahan obat, tapi memadatkan pil. Untuk memadatkan pil sumber darah, membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini hanya dapat dicapai oleh alam spiritual gua. Berdasarkan kekuatan Yeyan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya Yeyan memadatkan pil ini. Pada saat ini, Yeyan juga lega. Setelah dia memasukkan esensi rumput darah spiritual ke dalam botol giok, dia tidak terburu-buru untuk memadatkan pil obat, melainkan duduk bersila dan mengaktifkan mantra pedang langit. Yeyan tetaplah tubuh kaisar terhebat, dia bisa menyerap puluhan ribu kekuatan di dunia. Setelah latihan di sini, dalam sekejap, energi spiritual di segala arah berubah menjadi pusaran dan langsung ditelan ke dalam tubuh. Tak lama kemudian, semua kelelahan Yeyan hilang. Lalu, dia membuka matanya lagi dan melihat tungku pembuat pil. Ini! Melihat adegan ini, Fang Wuyan dan yang lainnya langsung terkejut. Dibutuhkan beberapa jam atau bahkan sampai setengah hari bagi praktisi untuk pulih setelah menghabiskan kekuatan spiritual mereka. Bahkan di tempat di mana kekuatan spiritual berlimpah juga sama. Namun, Yeyan hanya butuh beberapa saat saja. Bakat macam apa ini? Apa warna diafragma Yeyan? Setidaknya warna hijau, kan? Tebak Fang Wuyan. Namun pada saat ini, Yeyan berdiri di depan tungku pembuat obat lagi, kemudian langsung mengendalikan dan menuangkan semua esensi dalam botol giok ke dalam tungku pembuat pil dengan kekuatan jiwanya. Padatkan! Teriak Yeyan dan seluruh kekuatannya dicurahkan ke dalamnya. Memadatkan pil ini membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Terlebih lagi, ini adalah pil sumber darah. Namun, setelah beberapa jam berlalu, esensi dari bahan obat ini baru kental dan kekuatan seperti ini jelas tidak cukup untuk memadatkan pil ini sepenuhnya. Namun, tidak ada kepanikan di mata Yeyan karena dia sudah menduga semua ini. Bang! Namun, pada saat ini terdengar suara ledakan datang dari luar. Sekta perburuan keluarga jauh datang. Sekta perburuan Fangling cepat buka pintu dan berlutut untuk menyambut. Terdengar suara teriakan dari luar pintu. Bab 39, manfaatkan pembuatan pil level 9.
Seketika terdengar suara yang mengejutkan. Ekspresi semua orang sekta perburuan Fangling menjadi tegang. Mereka sudah menerjang masuk kemari. Semuanya keluar dan tahan mereka. Pada saat ini, wajah Fang Wen memucat dan langsung memimpin semua sekta perburuan Fangling keluar. Fang Wen melihat ke arah Ye Yan dengan ketegangan yang tersirat di wajahnya. Keluarga Zhao datang terlalu cepat dan sudah hampir tidak ada waktu lagi. Kalian lindungilah Yaner. Kalau ada yang tidak beres langsung bawa dia keluar dari halaman belakang. Dia adalah putranya Xiao Tian, penyelamat kita. Fang Wen melihat ke arah beberapa orang yang kembali dari pegunungan Changyun kemarin. Baik. Beberapa orang ini dalam seketika menganggukkan kepala. Adapun Fang Wen, dia langsung bergerak dan bergegas keluar dari halaman. Di pintu gerbang sekta perburuan Fangling, sekta perburuan keluarga Zhao telah menghancurkan gerbang dan langsung melangkah ke dalam. Wajian juga mengikutinya. Zhao Yao! Fang Wen melihat ke arah pemimpin dengan tatapan dingin. Zhao Yao, ketua dari sekta perburuan keluarga Zhao berkata, Fang Wen, hari ke-10 telah tiba, sekta perburuan keluarga Zhao akan mengambil alih tempat ini. Suruh Fangling datang kemari dan serahkan semua akta tanah sekta perburuan. Mimpi saja. Fang Wen membalas dengan teriakan. Oh, benar juga. Memang sulit bagi Fangling untuk kemari. Lagi pula, dia sudah mati saat ini, kan? Ujar Zhao Yao. Hahaha. Zhao Shao, Wajian dan praktisi lain dari sekta perburuan keluarga Zhao yang ada di belakangnya tertawa dengan suara keras. Begitu banyak orang yang berkumpul di sini, membuat semua orang merasa tidak berdaya. Sekta perburuan Fangling yang dulu pernah dianggap paling luar biasa di kota Fang, hampir merupakan kekuatan terbesar di kota Fang kecuali kediaman wali kota. Sayangnya, hal ini sudah berakhir dan akan musnah hari ini. Ai! Para praktisi di sekitar menghela napas. Sepertinya kamu belum siap untuk menyerahkannya. Baiklah, kalau begitu sekta perburuan keluarga Zhao akan mengambilnya sendiri. Zhao Yao seketika berteriak. Serang dan bunuh mereka! Aku ingin melihat mayat Fangling dengan mata kepalaku sendiri. Bang! Setelah kata-kata itu terucap, semua orang dari sekta perburuan keluarga Zhao langsung menyerang. Bunuh! Bersumpah untuk melindungi! Aku tidak menyesal telah bergabung dengan sekta perburuan Fangling dalam kehidupan ini. Semua orang sekta perburuan Fangling telah membuat persiapan sedemikian rupa. Kekuatan dalam tubuh membludak. Dengan senjata yang ada di tangan mereka, mereka pun langsung berhadapan dengan orang-orang dari sekta perburuan keluarga Zhao. Zhao Yao dan Zhao Shao yang melihat semua ini malah tertawa mengejek. Terutama Zhao Yao yang telah berhasil mencapai kultivasi alam spiritual gua tingkat 9, sehingga dia sangat meremehkan Fang Wen dan lainnya. Semua orang di sekitar terkejut saat dia melangkah maju. Wajian juga mengikutinya, lalu dia menerjang masuk menuju halaman. Ai! Melihat pemandangan ini, semua praktisi yang berada di luar pintu menggelengkan kepala. Sekarang sekta perburuan keluarga Zhao terlalu kuat. Zhao Yao bahkan lebih beruntung telah mencapai tingkat seperti itu. Siapa yang bisa menghentikannya di sekta perburuan Fangling? Ketika semua orang sedang tidak berdaya, ekspresi Ye Yan juga berubah dan berkata, Cepat, bawa tuan besar itu kemari. Setelah mendengarnya, semua orang dari sekta perburuan Fangling saling memandang dan langsung pergi ke halaman Fangling untuk membawanya kemari. Pada saat ini, nyawa Fangling sedang di ujung tanduk. Kurangnya darah dan energi di tubuhnya membuatnya terlihat sangat pucat. Sosoknya sebagai pahlawan telah hilang dan sekarang dia tidak lebih dari seorang pria tua yang sekarat. Sang pahlawan sedang sekarat membuat semua orang menjadi sedih. Tinggal satu langkah terakhir. Gumam Ye Yan. Dia hanya memadatkan 1/10 dari pil obat. Dilihat dari kekuatannya saat ini, memang sulit untuk memadatkan pil obat. Tetapi dia telah menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menjaga esensi obat tetap dekat.
Waktunya sudah hampir tiba. Akan tetapi pada saat ini, terdengar suara raungan di luar halaman membuat semua pintu hancur berkeping-keping. Zhao Yao, Zhao Shao dan yang lainnya pun melangkah masuk. Ternyata kalian ada di sini. Pak Tua, ternyata kamu masih memiliki sisa napas terakhir. Baguslah, aku akan membiarkanmu menyaksikan keluarga Zhao meratakan sekta perburuan Fangling yang telah kamu ciptakan. Zhao Yao berkata sembari melihat ke arah Fangling yang sedang duduk di kursi malas. Sekarang dia benar-benar tenang karena semuanya sama seperti yang dikatakan Wajian. Pada saat yang sama, pandangan mata Wajian beralih ke arah Yeyan. Master pembuat pil? Apa? Ketika mendengarnya, Zhao Yao dan Zhao Shao merasa terkejut. Sungguh seorang master pembuat pil yang luar biasa. Mereka tidak berani menyinggungnya dengan sembarangan. Mereka lebih terkejut lagi saat melihat wajah Yeyan. Ternyata seorang master pembuat pil yang begitu muda. Bukankah seharusnya ada di kota Fang? Master alkimia pembuat pil ya? Begitu muda? Kedua bola mata Zhao Shao bergetar menyeratkan kekaguman. Inilah bakat yang sesungguhnya. Tapi, kekuatan spiritualnya hanya mencapai alam pembentukan alkimia tingkat kedua. Jangan ragu, mereka adalah musuh dari sekta perburuan Fangling. Sedangkan anak ini, biar aku yang akan menghadapinya sendiri. Ujar Wajian. Setelah mendengarnya, Zhao Shao dan Zhao Yao menganggukkan kepala. Kekuatan di tubuh mereka membludak dan bersiap untuk menerjang ke arah Fangling. Dang! Akan tetapi pada saat ini, Fang Wuyan juga menyerang dalam kondisi sangat terluka. Dia langsung menghalangi Zhao Shao dan yang lainnya. Beberapa orang di halaman itu berdiri di hadapan Yeyan menghalangi Wajian. Hah! Cari mati! Zhao Shao, Zhao Yao, Wajian dan yang lainnya tertawa mengejek. Sekelompok orang ini bagaikan semut, memangnya mereka bisa bertarung berapa lama? Kondensasikan! Yeyan yang sudah mencapai tahap ini, tidak memedulikan apapun lagi karena dia hanya fokus pada pil obat ini. Saat ini, dia berteriak keras sehingga auranya membludak dan membuat serpihan senjata suci di tubuhnya keluar, juga jatuh ke dalam tungku pembuatan pil. Dia pun berteriak sekali lagi. Iya. Seketika, kekuatan dari senjata suci itu langsung diaktifkan oleh Yeyan. Bang! Terdengar suara keras di dalam tungku pembuatan pil. Kekuatan terakhir dari serpihan senjata suci pun muncul dan menuju ke esensi obat di bawah kendali Yeyan. Dengan kekuatan ini, esensi dari bahan obat langsung mengental dan aroma ramuan obat juga bisa tercium. Pil obat pun mengambang di halaman. Pil sudah jadi. Huhuhu. Mulut Yeyan melengkung membentuk senyuman. Menggunakan metode ini untuk memadatkan pil obat. Anak muda ini semakin menarik saja. Gumam wanita di pedang Kaisar Langit. Kekuatan Yeyan jelas tidak cukup untuk memadatkan pil obat. Akan tetapi, hanya dengan kekuatan suci saja sudah cukup. Pembuatan pil dengan bantuan kekuatan eksternal membutuhkan teknik pembuatan pil yang sangat luar biasa dan terkendali. Apabila seseorang tidak hati-hati, proses pembuatan pil akan mengakibatkan nyawanya melayang. Sulit dibayangkan ini adalah pembuatan pil untuk pertama kali, gumam wanita di dalam pedang itu dengan terkejut. Keluar! Tanpa menunggu waktu lama, Yeyan langsung memukul tungku pembuatan pil. Kemudian, pil obat terjatuh ke atas telapak tangannya. Pil obat merah darah memancarkan kekuatan obat murni yang memiliki 9 buah bintang berkelap-kelip di telapak tangannya. Bintang mewakili kualitas murni dari pil obat. Pil obat level 1 adalah yang terlemah dan pil obat level 9 adalah yang terkuat. Tidak disangka Yeyan berhasil menciptakan pil obat level 9 dalam pemurnian pertama. Akan tetapi, wanita dalam pedang juga mengerti bahwa Yeyan menggunakan kekuatan suci. Bukan hal yang aneh jika dia bisa membuat pil obat level 9. Bab 40, pil spiritual tingkat tinggi, bisa dibuat dengan mudah. Setelah pil obat sudah berada di tangannya, Yeyan langsung berjalan ke hadapan Fangling. Pil obat? Dia sudah berhasil membuatnya.
Zhao Xiao dan Zhao Yao tercengang dengan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Haha, memangnya kenapa kalau berhasil membuatnya? Pil obat yang dia buat hanya merupakan pil spiritual alam pembentukan alkimia tingkat dasar. Meskipun Fang Ling meminumnya, pil obat tingkat ini hanya akan memperlambat waktu kematiannya. Dia tidak akan mungkin dapat mengerahkan kekuatannya. Ucap Wajian. Ternyata begitu. Zhao Xiao dan Zhao Yao menghela napas lega. Pil obat tingkat dasar? Tingkatan itu hanya master pembuat pil sampah sepertimu yang membuatnya. Lihatlah dengan teliti, ini adalah pil sumber darah yang merupakan pil spiritual tingkat tinggi. Cibir Yeyan sambil menoleh ke arah Wajian. Apa? Mendengar hal ini, Wajian langsung tertegun. Bagaimana mungkin? Apa itu pil sumber darah? Nada suara itu terdengar sangat terkejut. Bahkan pil sumber darah saja tidak tahu. Sebagai seorang master pembuat pil, kamu lebih baik mati saja. Cibir Yeyan dengan sinis. Hai MPH, bocah, bagaimana mungkin kamu bisa membuat pil spiritual tingkat tinggi dengan kemampuanmu? Ekspresi Wajian terlihat dingin. Yeyan langsung memotong pembicaraan Wajian, lalu berkata, kamu tidak bisa, bukan berarti orang lain juga tidak bisa melakukannya. Hanya saja, hal ini menandakan kalau pengetahuanmu terlalu sempit. Terlebih lagi, apakah sulit untuk membuat pil spiritual tingkat tinggi? Bukankah bisa dibuat dengan mudah? Glek! Semua orang yang berada di sana, termasuk Fang Wuyan pun menelan air ludah. Sejujurnya, membuat pil obat sangatlah sulit. Bahkan wanita di dalam pedang pun ikut bergumam. Bocah ini! Wush! Saat semua orang masih tercengang karenanya, Yeyan langsung memasukkan pil sumber darah ke dalam mulut Fang Ling. Saat pil obat masuk ke dalam mulut, pil itu langsung meleleh. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan murni obat itu langsung mengalir ke seluruh tubuh Fang Ling, lalu darah yang tersumbat di area jantung pun seketika menjadi lancar. Kemudian, sorot mata Fang Ling berangsur-angsur menjadi cerah. Cepat bertindak! Saat ini, Zhao Xiao baru bereaksi, aura alam spiritual gua dalam tubuhnya langsung membludak dengan dahsyat. Namun, sayang sekali semua itu sudah terlambat. Tubuh Fang Ling telah berdiri, lalu seketika mengeluarkan aura yang biasanya. Kekuatan alam spiritual jua terpancar keluar dengan telapak tangannya yang memunculkan sebuah simbol dan langsung menghantam ke arah lawan. Ban! Setelah terdengar suara dentuman, tubuh Zhao Xiao langsung terpental keluar dari sekta perburuan Fang Ling. Saat tubuh Zhao Xiao terjatuh ke tanah, aura dari tubuhnya pun langsung menghilang. Ini! Orang-orang yang menyaksikan di luar sekta perburuan Fang Ling tidak tahu apa yang telah terjadi. Kenapa yang terpental keluar adalah orang dari sekta perburuan keluarga Zhao? Bahkan orang itu adalah Zhao Sha. Bang! Detik berikutnya, kembali terdengar sebuah dentuman suara. Kemudian, para penonton menyaksikan anggota sekta perburuan keluarga Zhao terpental keluar dan terjatuh di tanah. Selain itu, semua orang itu sudah tidak bernyawa lagi. Di dalam pavilion, wajah Wajian dan Zhao Yao tampak pucat pasi. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Hanya sebuah pil obat langsung sembuh total. Gumam Wajian. Dia terus memelototi Yeyan. Saat ini, Yeyan juga melihatnya dengan tatapan mata seperti sedang melihat seorang pecundang. Ini! Seketika, kemuliaan Wajian seumur hidup ini langsung lenyap. Semua kebanggaan itu diinjak-injak di tanah dengan kejam. Wajian, saat muda kamu pernah mendapatkan bantuan dariku. Tapi sekarang kamu bahkan bekerja sama dengan sekta perburuan keluarga Zhao untuk menindas keluarga Fang. Karena kamu berbuat seperti ini, maka mati saja kamu. Ucap Fang Ling dengan tubuh yang memancarkan niat membunuh, kemudian langsung menghabisi nyawa Wajian. Orang-orang yang mendengar suara ini pun langsung terkejut. Suara ini? Fang Ling! Bukankah dia sudah hampir mati?
tapi mendengar auranya sekarang, sepertinya kemampuannya telah pulih kembali. Orang-orang yang berada di luar pintu saling bertatap tidak percaya akan hal ini. Ah! Setelah itu, mereka mendengar sebuah suara yang menjerit kesakitan. Detik berikutnya, tubuh Zhao Yao terjatuh lemas di lantai sambil berkata dengan suara nyaring. Kakak Fang, lepaskan aku. Mulai hari ini aku pasti tidak akan menjadi musuh sekta perburuan Fang Ling. Haha, melepaskanmu? Fang Ling tertawa sinis. Sejak dia mendirikan sekta perburuan Fang Ling, tidak tahu sudah berapa kali Fang Ling menjalani pelatihan yang bertaruh hidup di pegunungan Changyun. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini ragu untuk membunuh? Matilah! Tanpa berbasa-basi, satu jari tangannya mengeluarkan kekuatan spiritual yang langsung menyerang Yao Yao. PVFT! Sebuah suara terdengar dan tubuh Zhao Yao langsung terbelah. Kepala dan tubuhnya langsung terpisah. Angkat keluar dan buang! Jangan sampai mengotori sekta perburuanku! Ucap Fang Ling. Mendengar ucapan ini, seketika orang-orang sekta perburuan keluarga Fang langsung membuang keluar mayat itu. Zhao Yao juga sudah mati. Semua anggota sekta perburuan keluarga Zhao telah musnah. Melihat kejadian ini, siapapun tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tidak mungkin ada master pembuat pil yang lain di kota Fang. Selain itu, toko Ling dan toko lain tidak akan menjual pil darah spiritual serta pil obat lainnya. Pil obat itu sangat langka, sepertinya Fang Wen memperoleh petualangan ajaib di medan perang kuno pegunungan Changyun. Pasti seperti itu. Gumam orang-orang. Saat ini, mereka kembali merasakan ketakutan ketika melihat ke arah sekta perburuan Fang Ling. Hanya kemampuan sebenarnya yang bisa membuat orang merasa kagum. Ucap Fang Ling, kemudian tatapan matanya tertuju pada Yeyan. Sorot matanya itu dipenuhi dengan rasa terima kasih yang mendalam. Yaner, semua berkat dirimu. Kali ini, sekta perburuan Fang Ling semakin banyak berhutang budi pada keluarga Ye. Hari ini, aku berada di sini untuk menjamin, kelak keluarga Ye bertemu dengan masalah apapun, kami pasti akan membantu. Ujar Fang Ling. Ekspresi Fang Win dan yang lain terlihat serius sambil menganggukkan kepala mereka. Yeyan tersenyum, yang dia inginkan adalah kalimat ini. Keluarga Ye yang sekarang sedang tidak stabil, jadi mereka memerlukan bantuan yang kuat. Sekta perburuan keluarga Fang adalah salah satu andalan keluarga Ye. Menyelamatkan Fang Ling dan sekta perburuan keluarga Fang sama saja dengan memberikan jaminan yang kuat pada keluarga Ye. Hari ini, masalah sekta perburuan Fang Ling juga tersebar di seluruh penjuru kota Fan hingga membuat banyak orang terkejut. Sementara itu, sekta perburuan keluarga Zhao telah dibubarkan oleh sekta perburuan Fang Ling. Ekspresi yang terlihat serius sambil menggelengkan kepalanya di depan gudang harta karun sekta perburuan keluarga Zhao. Meskipun di sini ada senjata spiritual, senjata ini sama seperti yang ada di tangan Fang Wuyan, bukan merupakan senjata spiritual tingkat atas. Sekarang bahkan senjata spiritual tingkat menengah pun, juga tidak bisa meningkatkan kekuatan Yeyan sedikit pun. Sungguh memusingkan. Gumam Yeyan. Sepertinya sudah waktunya dia pergi ke toko Ling yang ada di kota Fang. Dengan pemikiran ini, Yeyan meninggalkan sekta perburuan keluarga Zhao, lalu pergi ke toko Ling. Sayang sekali, perjalanan kali ini juga tidak membuahkan hasil. Senjata spiritual tingkat atas terlalu langka, senjata suci adalah harta karun tidak ternilai yang sulit untuk ditemukan. Gumam Yeyan. Dengan demikian, maka tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat. Namun, saat Yeyan kembali ke sekta perburuan Fang Ling melihat ke arahnya sambil berkata, Yaner, kamu ingin mencari senjata ya? Untuk hal ini, Yeyan tidak menyembunyikannya. Tingkatan senjata yang semakin tinggi akan semakin baik. Saat mengatakannya, ekspresi Fang Ling menjadi serius, lalu berkata, Sepertinya semua ini adalah jodoh. Kamu dan ayahmu, benar-benar. Mendengar ucapan itu, Yeyan langsung tercengang.
Beberapa hari lagi, Gunung Fang akan dibuka. Tiba saat itu, hampir semua pemuda kota Fang akan mendaki gunung untuk memperebutkan harta karun di atas bukit gunung. Sebenarnya apa harta karun itu? Semua orang di kota Fang juga tidak mengetahuinya. Tapi, ayahmu pernah mengatakannya di bawah gunung, kalau itu adalah sebuah senjata. Aku tidak tahu bagaimana dia merasakannya karena dia telah melewati batas umur untuk mendaki gunung. Tapi saat itu dia malah mengatakan, kalau kelak Gunung Fang kembali dibuka, aku akan meminta Yaner datang memperebutkannya.